jam 3 subuh dini hari, tiba-tiba ada suara adzan di masjid. Tak anggap sudah subuh, maka saya berangkatlah ke masjid itu. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Jadi di situ disetel otomatis setiap jam 3 terus hidup, sound systemnya bunyi adzan awal. Tak pikir sudah subuh, ternyata mesinnya saja yang bunyi. Nah, ini kan menarik. Ada wilayah-wilayah agama yang kemudian digantikan oleh mesin. Pengaruhnya media besar. Ada pengaruh kognitif, ada pengaruh afektif, ada pengaruh behavioral. Apa yang kamu dengarkan, apa yang kamu lihat, apa yang kamu ikuti dari media sosialmu, pelan-pelan akan membentuk dirimu. Baik secara kognitif, afektif, maupun behavioral. Ya seperti kemarin loh, misalnya kalian terbiasa mendengarkan yang horor-horor misalnya. Oh, itu kan membentuk dirimu, mindsetmu. Jadi nanti jalan-jalan di mana gelap sedikit, wah rasanya kok merinding ya Pak. Nah, itu behaviormu terbentuk dari apa yang kamu ikuti, kamu dengar. Terbiasa mengikuti perdebatan politik, oh nanti ada apa-apa diarahkan ke politik. Ada orang ngangkat jari, dilihat ini jarinya 1 apa 2. Ini jarinya itu. Nah, itu pikiranmu ke politik terus. Nah, jadi jangan dikira meskipun hanya santai-santai untuk menghabiskan waktu saja tidak berpengaruh padamu. Pasti ada pengaruhnya. Itu makanya kamu juga harus mulai ngukur, mulai hati-hati. Ada efek kognitif. Efek kognitif itu sifatnya informatif saja. Informasi apa yang kamu inputkan dalam kepalamu dari media massa. Tentang apa saja. Sifatnya informatif. Kemudian ada efek afektif. Afeksi itu efek rasa. Ketika kalian mendengarkan atau mengikuti, membaca, melihat media massa, yang kamu rasakan apa? Itu kalau di teori afeksi itu ada setidaknya 4 hal yang berpengaruh. Yang pertama suasana emosional, yang kedua skema kognitif, yang ketiga situasi terpaan, yang keempat predisposisi individu. Ini teori beneran dari dunia media ya. Yang pertama situasi emosional. Ketika kalian mengikuti media, situasi emosional menentukan apa yang kamu rasakan. Misalnya kalian orangnya mudah tersentuh, mudah terharu, agak cengeng. Nonton film drama, pola Korea, apa India, apa yang romantis-romantis, dramatis. Nah, itu nonton sebentar kamu sudah nangis tidak karu-karuan. Wah, kayak orang habis apa itu. Itu situasi emosional. Tapi kalau kamu pas jengkel nonton mesra-mesraan, romantis-romantisan paling kamu bilangnya ngapain itu, tidak masuk akal itu. Nah, kamu misalnya begitu, alah bucin amat, gitu aja. Itu situasi emosional menentukan. Jadi yang lain kagum, kamu malah tersinggung misalnya. Itu situasi emosional. Kemudian skema kognitif. Skema kognitif itu pola-pola berpikirmu. Itu juga menentukan. Kalian misalnya nonton film yang isinya ngeri-ngeri, sadis-sadis, kasihan-kasihan. Tapi kan kamu tahan nontonnya. Kenapa? Kamu tahu bahwa nanti akhirnya happy ending. Nah, itu namanya situasi kognitifmu. Ada skema kognitif, kamu ngerti. Jadi misalnya ada orang dipukuli sampai bonyok semua misalnya, terus enggak apa-apa, itu cuma acting pura-pura. Itu tenang saja nanti. Itu kan kognisimu yang bilang begitu. Jadi juga menentukan. Jadi pikiranmu menentukan rasamu ketika
berinteraksi dengan media. Kamu sedang senang, sedang bahagia, dengan kamu sedang jengkel, sedih, banyak masalah. Terus kamu baca berita tentang pemilu misalnya. Itu coba kamu rasakan bedanya. Kamu baru dapat nilai A ujian, terus baca berita tentang pemilu dengan kamu tidak lulus ujian, terus baca berita tentang pemilu. Coba rasakan bedanya. Akan jauh berbeda. Suasana emosi. Skema kognitif itu polanya, kalau situasi terpaan itu kondisi sekelilingmu. Ya kayak tadi ya, misalnya kamu sedang nonton film horor, lagi asik-asiknya nonton, terus tiba-tiba ada barang jatuh di belakangmu, duar itu, wah kamu mesti kagetnya luar biasa. Kamu anggap rumahmu juga banyak hantunya. Itu namanya situasi terpaan. Baru seneng-senengnya nonton drakor yang romantis-romantis, begitu masuk kuliah, ada teman kok kedip-kedip padaku ya. Wah ini jatuh cinta dia mesti padaku ini. Loh kan senyum-senyum lagi. Wah itu terus kamu GR luar biasa. Itu namanya situasi terpaan. Kamu baru nonton itu masalahnya gitu loh. Jadi situasi sekeliling menentukan yang kalian rasakan. Kemudian ada juga predisposisi individu. Predisposisi individu itu wataknya orang. Ada orang itu sinis, ada orang itu romantis, ada orang itu. Ada orang yang tidak bisa diajak bergurau, serius terus. Nonton film ya serius. Nonton film bunuh-bunuhan misalnya, tiba-tiba dia teriak-teriak, Allah itu bohongan, tidak mati beneran. Iya semua juga ngerti ya ngapain. Tidak teriak-teriak begitu. Ya biasa saja ngapa. Wong ya memang film. Nah ini namanya predisposisi. Tapi ya memang ada orang yang seperti itu modelnya. Tidak masuk akal itu. Masa ada orang bisa terbang? Ya tidak apa-apa ya semua juga tahu. Wong itu fiksi. Nah ini predisposisi. Jadi media juga ada efek afeksinya, yang itu dipengaruhi oleh suasana emosi, skema kognisi, situasi terpaan, dan juga predisposisi. Yang ketiga ada juga efek behavioralnya, pengaruhnya pada perilaku. Makanya kan banyak orang bilang, anak-anak kecil jangan lihat adegan-adegan kekerasan deh. Kuatirnya ikut membentuk perilaku. Jangan sering lihat yang jelek-jelek lah, jangan sering lihat yang begitu-begitulah. Bisa mempengaruhi kita. Inilah pengaruh media. Zaman saya dulu, zaman Orde Baru, bahkan pernah ada dilarang mendengarkan lagu-lagu cengeng. Karena khawatirnya nanti mempengaruhi diri jadi tidak semangat. Ya karena memang ada pengaruhnya. Meskipun saya juga tidak tahu lagu cengeng itu yang kayak gimana kategorinya. Karena mungkin cengeng bagi kamu tapi indah bagi saya, bisa saja begitu. Nah ini namanya efek behavioral. Media itu ada efeknya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini melanjutkan Stuart Hall tadi ya, bahwa media itu punya peran dan punya kekuatan dalam kehidupan kita. Ini sebelum ketemu dengan agama. Apa saja antara lain peran media, ini yang disebut media function, perannya agama. Yang pertama apa? Membangun nilai. Baik buruk itu bisa kita sebarkan, kita propagandakan, kita promosikan lewat media. Mana pantas, mana tidak pantas. Itu media lebih efektif untuk mengkampanyekannya. Jadi membangun nilai. Yang kedua, meyakinkan orang. Meyakinkan audien. Itu lebih enak pakai media sudah. Kita sering sekali termakan iklan, propaganda, dan lain sebagainya lewat media.
Kalau diberitahu biasa-biasa ini masuknya sulit, tapi begitu bolak-balik tampil di iklan, bahkan kita hafal kata-kata detailnya dari iklan itu. Nah, ini kuatnya peran media. Yang ketiga, peran media adalah sharing same interest. Melahirkan berkumpulnya orang-orang dengan minat yang sama. Nanti melahirkan namanya budaya populer. Kadang-kadang membuat hegemoni. Hegemoni itu mendominasi. Gaya ini, gaya itu kan kadang-kadang mendominasi. Sekarang trennya apa ya? Sekarang musimnya apa ya? Nah, itu bisa melahirkan budaya-budaya populer. Apa yang ada di media. Selain peran, media juga punya power. Jadi kalau tadi namanya media function, membangun nilai, meyakinkan audiens, sharing same interest, nanti ada media power. Media power itu kekuatannya media. Kekuatan media apa? Mengarahkan perhatian publik. Kita itu sering tidak sadar loh, disetir oleh media. Seolah-olah ini loh masalah yang penting. Ini loh masalah yang luar biasa. Dipilihkan oleh media. Padahal mungkin ada banyak hal yang lebih penting. Tapi kita lebih milih itu. Kenapa? Yang viral itu. Yang membuat viral siapa? Media. Di-highlight terus, di-framing terus. Nah, itu kekuatannya media. Jadi penting tidak penting sekarang bisa ditentukan oleh media. Kemudian membelah masyarakat, ini istilahnya agak membelah masyarakat itu media bisa punya power untuk memecah masyarakat. Kubu sini dipanas-panasi, kubu sini dibuat itu, terus kita tambah terpecah-pecah. Itu kekuatannya media. Melanggengkan status quo, media juga bisa. Dia punya power, apalagi media miliknya yang punya kekuasaan misalnya. Ya dia akan berperan melanggengkan status quo. Yang keempat, media punya power polisemi. Menciptakan tanda baru dengan makna baru. Nah, menciptakan simbol-simbol baru dengan makna yang baru, istilah-istilah yang baru. Oh, sekarang kan banyak sekali istilah-istilah yang dulu tidak ada, sekarang ada. Jomblo, kepo, apalagi. Yang belakangan viral itu. Banyak sekali. Itu yang disebut kekuatan polisemi. Yang semula artinya apa? Tapi oleh media disetir dengan makna baru, dengan arti yang baru. Saya tidak tahu, gemo itu artinya apa? Sekarang viral sekali, tak cari-cari di kamus agak sulit ini. Itu yang disebut polisemi. Dulu maknanya apa, sekarang apa? Jadi parameternya sudah gemoy dan belum gemoy itu apa? Aku ya orang ngerti. Tapi kan di mana-mana orang pakai kata-kata itu. Itu kekuatannya media. Kemudian media juga punya kuasa menciptakan framework, kerangka-kerangka untuk memahami. Oh, kalau begini pemahamannya begini, kalau begitu pemahamannya begini. Kadang-kadang disetir, kita diarahkan. Mungkin di negara tertentu diarahkan untuk memahami bahwa konflik Palestina-Israel itu kita harus membenci Palestinanya atau Hamasnya, negara tertentu. Di negara yang lain diciptakan frame bahwa itu tetap Israelnya yang kurang ajar. Nanti di bagian lain mungkin di frame berbeda lagi. Itu permainannya Amerika. Ini yang disebut framework interpretation. Jadi media punya power untuk mengarahkan cara pandang kita. Nanti kalau ada orang yang punya pendapat berbeda tidak ditampilkan, komen di drop, diganti yang cocok-cocok saja, sehingga orang menganggap yang benar yang seperti ini. Itulah media power. Jadi kuasanya media. Nah, itu tadi baru medianya. Sekarang kita geser ke
agama sekarang. Sejauh mana sih agama itu bisa kita sambungkan dengan media? Secara normatif, secara normal, ada banyak ruang-ruang religius dari media. Misalnya apa? Ruang informasi. Bisa kan media memberitakan hal-hal yang sifatnya religius. Idul Fitri dimulai tanggal sekian, itu media. Diumumkan lewat media. Ini ruang informatif. Sekarang saatnya akhir tahun, hari Natal dan Tahun Baru misalnya. Ini informasi. Ada ruang pendidikan. Ceramah-ceramah, kajian-kajian. Kayak ngaji kita ini nanti masuk ke YouTube. Itu mungkin ya jenisnya ruang pendidikan, mendidik, ada ilmunya, meskipun tidak jelas tujuannya tadi. Tapi kan ono isine sidik-sidik. Ini ruang pendidikan. Mungkin ada kegiatan-kegiatan. Sekarang kan mulai banyak kegiatan. Kalau zaman dulu sih, kalau di televisi misalnya acara ceramah agama, kemudian acara, sekarang lewat YouTube, lewat itu banyak kegiatan-kegiatan. Bisa juga interaksi dengan komunitas, circle-circle agama, terkoneksi melalui media. Di HP saya banyak sekali komunitas-komunitas yang basisnya agama. Organisasi ini, organisasi itu, lembaga ini, lembaga itu. Bahkan saya ada grup khataman 30 juz, ada grup sholawatan, ada grup. Ini kan media yang dimanfaatkan untuk berinteraksi. Kegiatan keagamaan sekaligus interaksi komunitas. Nanti saling mengabarkan innalillahi, terus semuanya pakai copy paste innalillahi, innalillahi, innalillahi. Itu kan kita berinteraksi. Administrasi kelembagaan juga begitu. Mengelola, kita punya lembaga, kemudian kita bikin medsosnya, kita bikin ruang di media untuk lembaga kita, untuk berinteraksi, mengatur, menata, dan lain sebagainya. Termasuk yang terakhir, komodifikasi. Jadi media jadi jalan bagi agama untuk melakukan komodifikasi. Komodifikasi dalam tanda petik ya, mencari nilai ekonomi dari agama, mencari adsense dari ceramah, misalnya, itu namanya komodifikasi. Sejenis ruang agama yang bernuansa ekonomi. Nah, ini ruang-ruang dari agama dalam media. Bisa informatif, bisa pendidikan, bisa kegiatan, interaksi, administrasi, komodifikasi, dan lain sebagainya. Motifnya sekarang. Secara umum ada teori begini. Orang menggunakan media yang berhubungan dengan agama. Yang pertama, justru untuk melepaskan diri dari ikatan-ikatan agama. Yang kedua, untuk memperkuat religiositas. Jadi yang pertama tadi, hari ini orang mengenal fenomena namanya transhumanisme atau posthumanisme. Ketika manusia ingin melepaskan diri dari berbagai belenggu dan kelemahannya, sisi kemanusiaan, sisi spiritual yang dianggap membelenggu, ingin dia lampaui dengan teknologi media. Jadi yang dulu kita mungkin lemah, sekarang bisa diatasi oleh teknologi, oleh media. Dulu kita pernah belajar ini, misalnya ada tokoh Donna Haraway dengan human cyborg. Human cyborg itu jenis transhuman. Kita itu sekarang seperti cyborg. Manusia, setengah mesin.
Hidup kita kan separuhnya ada di mesin sekarang. Kita belanja lewat mesin. Kita butuh ini, butuh itu, semua dipenuhi oleh mesin. Hidup kita setengahnya tidak bisa lepas dari mesin. Maka kata Donna Haraway, kita itu seperti cyborg. Lama-lama nanti peran-peran agama mulai terpinggirkan. Dengan hadirnya aneka ragam teknologi. Kita diwakili, kelemahan kita diwakili oleh teknologi. Sekarang kadang-kadang yang lebih sering ngaji kan HP kita daripada kita. Wah, naik mobil selawatan, terus yang selawatan kan ya musiknya, Spotify-nya, orangnya ndak ngapa-ngapain. Sudah cukup diwakili HP-nya, diwakili gadgetnya untuk selawatan, untuk ngaji. Manusianya ndak pernah. Alasanmu mendengarkan saja kan sudah pahala, Pak. Kuwi ya alasanmu dok. Padahal HP ini katamu, ini produknya Yahudi loh Pak, ini Israel. Tapi mbok suruh sholawatan terus, mbok suruh ngaji terus. Jangan-jangan ini nanti masuk surga. Lebih dulu dari kalian. Nah, itu gaya pertama. Ketika media menggusur wilayah-wilayah keagamaan. Saya pernah di satu daerah itu, yang adzan juga mesin. Jadi saya pernah salah dengar jam 3 subuh dini hari, tiba-tiba ada suara adzan di masjid. Tak anggap sudah subuh, maka saya berangkatlah ke masjid itu. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Jadi di situ disetel otomatis setiap jam 3 terus hidup, sound systemnya bunyi adzan awal. Tak pikir sudah subuh, ternyata mesinnya saja yang bunyi. Nah ini kan menarik. Ada wilayah-wilayah agama yang kemudian digantikan oleh mesin. Itu gaya pertama. Ada gaya kedua, memang teknologi itu kita pakai untuk memperbaiki religiusitas kita. Saya selama ini ngajinya itu jelek Pak, tapi setelah belajar tajwid lewat YouTube sekarang saya bisa. Nah ini teknologinya bermanfaat untuk agama. Saya biasanya itu kalau membaca wirid itu tidak tahan lama Pak, tapi membaca wirid sambil nonton TV bisa lama itu Pak. Jadi ya lumayan lah daripada tidak baca apa-apa ya kan, nonton TV sambil wiridan ya lumayan. Ini gaya kedua. Jadi teknologi yang humanistik meningkatkan kualitas diri kita sebagai manusia. Nah, teman-teman boleh sekarang introspeksi. Mesin-mesin di sekitar kita itu menggantikan peran religius kita atau meningkatkan kualitas religiusitas kita. Coba dicek ya. Sejak ada HP saya tambah religius Pak, tambah dekat dengan Allah, ibadahnya tambah banyak. Dengan adanya macam-macam fasilitas dari gadget yang saya miliki. Atau sebaliknya. Saya sekarang jadi agak males ya Pak, saya tambah pinter sekarang Pak, karena ada gadget jadi ya saya milih amalan-amalan yang cocok saja, yang sesuai saja dan lain sebagainya. Jadi kualitas ibadahnya tambah turun. Ya kayak tadi, ngajinya digantikan oleh HP, nanti apa-apanya digantikan oleh HP, oleh mesin, dan lain sebagainya. Ini dua mode penggunaan media yang berhubungan dengan agama. Lanjut. Nah, ini agak pelan-pelan mikir ini. Kamu sudah ngantuk tak kasih ini. Tidak apa-apa ya. Agama dalam media. Ini istilahnya, ini satu teori hasil penelitian ya. Profilnya agama dalam media. Ada 3 jenis media ketika dia membahas atau menampilkan agama.
Ada namanya religious media. Religious media itu ya memang agama yang ditampilkan melalui media-media. Ada jenis kedua. Jenis kedua jurnalisme, journalism on religion. Kalau ini sifatnya melaporkan saja, memberitakan, menggambarkan, menginformasikan hal-hal religius dalam media. Yang ketiga ada jenis banal religion. Banal religion itu kita artikan saja agama yang dangkal. Jadi agama yang dangkal itu ketika media memanfaatkan agama dan isunya dan pernak-perniknya untuk meraih popularitas, meraih viralitas, meraih keuntungan dari agama. Jadi agama diambil hal-hal tertentu yang sifatnya dangkal saja. Yang penting menarik, yang penting followernya banyak. Ini namanya banal religion. Nah, ini kan sekarang banyak itu menjamur media-media religius. Yo channel YouTube, yo acara-acara di TV dan lain sebagainya. Teman-teman boleh cek. Itu jenisnya bisa religius media. Kalau religius media fokus pada agamanya, yang meminjam media untuk menyampaikan pesan-pesan agama. Ada jenisnya jurnalisme religius. Kalau jurnalisme religius fokus pada jurnalistiknya, melaporkan saja kegiatan agama, aktivitas agama, fenomena agama. Ada yang jenis banal religion. Banal religion itu fokus pada medianya. Agama hanya komoditasnya saja. Maka dipilih hal-hal tertentu yang kontroversial, yang layak jual, yang peminatnya banyak, yang mungkin viral, dan lain sebagainya. Nah, ini kalian harus mulai kritis sekarang. Kalau ketemu media-media religius. Isinya apa? Kalau religius media ya isinya nasihat-nasihat, tafsir-tafsir agama, ajaran-ajaran agama. Itu religius media. Kalau journalism on religion, jurnalisme agama, isinya ya laporan-laporan, fenomena keagamaan, ucapan-ucapan, tindakan tokoh-tokoh agama. Ini journalism on religion. Kalau banal religion, isinya itu ya mungkin simbol-simbol, acara, kegiatan, dipilih yang menguntungkan medianya. Yang kontroversial. Keliru-keliru sedikit tidak masalah, yang penting viral. Pokoknya diambil angle yang mereka untung. Nanti di penelitian itu disebut perannya tokoh agama. Kalau di religius media ya tokoh agama itu produsen, pemilik, tokoh utama, pemain utama. Dialah fokusnya karena dia yang menyampaikan ajaran-ajaran agama. Tapi kalau dalam jurnalisme religius, tokoh agama ini hanya narasumber. Jadi sumber informasi tentang agama. Kalau di banal religion, tokoh agama itu ya dicari yang agak kontroversial, dicari yang idola-idola, yang kira-kira punya kesaktian aneh-aneh, punya bisa menghibur, punya sisi luar biasa yang ini, yang itu. Itu biasanya banal religion. Yang sakti, yang punya keris bisa menyala, yang punya ngono-ngono itu dicari itu, biar kontroversial. Ini namanya banal religion. Dicari sisi lakunya. Ada banyak ulama-ulama hebat yang dicari yang unik-unik, yang khas-khas, yang layak jual. Ini namanya banal religion. Fungsinya apa? Kalau religius media ya memang pelajaran agama. Untuk menjalankan ritual-ritual, ceramah-ceramah agama, dan lain sebagainya. Kalau jurnalisme religius fungsinya informatif, pengawasan kritis, politis, ruang publiknya agama, dan lain sebagainya.
Kalau banal religion ya fiksi, hiburan, untuk trik-trik, untuk yang viral-viral. Itu banal religion. Nah, terakhir 3 tipe ini ternyata juga ada tantangannya, ada problemnya. Problemnya apa? Kalau religius media berhadapan dengan tantangan suara yang berbeda. Religius media itu kan biasanya menyampaikan ajaran agama tertentu. Jangan lupa agama-agama itu kadang-kadang banyak alirannya. Kalau medianya dikuasai aliran A misalnya, ya religius media yang disampaikan versi aliran A saja. Yang versi kelompok B tidak diberitakan. Tidak disampaikan. Nah, ini tantangannya religius media. Ya benar sih dia ajaran agama yang memanfaatkan media, tapi ajaran agama yang mana ini yang dibawa, yang disampaikan. Itu religius media. Kalau jurnalisme religius, problemnya adalah problem logika agama, lembaga agama ketika isinya tidak sinkron. Jadi problem kritisisme. Jadi jurnalisme itu kan memberitakan saja. Padahal memberitakan itu ya perlu wawasan tertentu untuk memberitakan agama itu. Tidak sekedar fenomenanya apa, ditulisnya apa. Perlu pendalaman-pendalaman. Nah itu kalau sekedar jurnalisme biasa ya akan kesulitan. Sama seperti ada orientalis itu yang zaman dulu yang meneliti agama Islam karena dia melihat dari luar, tidak ngerti seperti apa isinya. Menjelaskan sholat dia bilangnya begini, umat Islam itu sehari 5 kali membentur-benturkan kepalanya ke lantai. Itu kita ngamuk kalau ada kalimat gini kan. Lah ya memang dia tidak paham itu maksudnya, itu kan sujud. Tapi dia yang melihatnya kan kalau yang tidak ngerti, lu ngapain itu orang kepalanya dibentur-benturkan ke lantai itu. Nah ada problem ini. Jurnalisme religius itu. Jadi karena agama kan ya ada makna-makna dalam. Tidak bisa hanya dilihat dari luarnya saja kemudian dideskripsikan. Nah ini problemnya. Sementara kalau banal religion ya tentu saja problemnya problem kedangkalan. Bahkan penyimpangan. Agama tidak begitu. Agama bukan hanya itu. Jauh lebih luas dan lebih dalam. Oke ya.